Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew. NIM saya 1872050049. Semester 2 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Darmawan MM. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, fungsi dan perannya, dan 5 lembaga di Indonesia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, fungsi dan peran dari Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Yang keempat, mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Dan yang terakhir, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris DSN, dan Bank Indonesia. Nah, fungsi dari Dewan Pengawas Syariah ada 2. Yang pertama adalah fungsi penasehat. Fungsi ini untuk menjamin berbagai kebijakan bisnis yang dilakukan agar tetap sesuai syariat. Selain itu, Dewan ini juga berfungsi dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selanjutnya ada fungsi dan peran Dewan Syariah Nasional. Fungsi dan peran Dewan Syariah Nasional mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah, meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah, memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi dan peran Dewan Syariah juga harus mampu menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan dan ekonomi, mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, mengawasi, menerapkan yang telah dikeluarkan. Selanjutnya ada ciri-ciri bank syariah. Yang pertama, bagi hasil keuntungan disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk presentasi yang besarnya tidak kaku atau bebas, melakukan tawar-menawar dalam batas wajar. Yang kedua, penggunaan persentase tetap dalam pembayaran dihindarkan karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Dan yang ketiga, dalam kontrak pembiayaan tidak menetapkan perhitungan berdasarkan nominal pembiayaan yang ditetapkan di muka atau fixed return, karena untung rugi suatu proyek baru diketahui setelah proyek selesai. Ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi operasional dari bank dari sudut syariah. Selanjutnya ada ciri-ciri reksadana. Yang pertama, tercantum di daftar efek syariah. Yang kedua, diawasi DPS. Dan yang ketiga, proses cleansing. Selanjutnya ada ciri-ciri Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Yang pertama, membangun Basnas yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat. Yang kedua, memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS DSKL secara masif dan terukur. Dan yang ketiga, memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
Selanjutnya ada ciri-ciri MUI. Yang pertama sebagai pengawal bagi penganut agama Islam, yang kedua sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam, yang ketiga sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik, yang keempat memberi solusi bagi masalah keagamaan dan dunia internasional, yang kelima sebagai perumus konsep pendidikan Islam, yang keenam sebagai pengawal konten dalam media massa, yang ketujuh sebagai organisasi yang menjalankan kerjasama dengan organisasi keagamaan. Dan yang terakhir ada ciri-ciri BWI Badan Wakaf Indonesia. Nah, yang pertama melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Dan yang keempat, memberhentikan dan mengganti nazhir. Demikian penjelasan saya tentang ekonomi syariah. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di video. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.